Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi di channel Johar Arifin. Di video kali ini saya akan berbagi tentang media penyimpanan pada komputer. Kita lanjut ke materi. Pengertian media penyimpanan. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Media penyimpanan magnetik, kedua media penyimpanan optikal, dan penyimpanan awan. Kita next. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik ini merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Berikut gambarnya. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Untuk kekurangan, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Macam-macam media dari magnetic disk adalah sebagai berikut. Ada disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Kita next. Untuk disket, berikut gambarnya. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca. Jadi, ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 kilobyte. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 kilobyte. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau readable. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Lanjut ke media penyimpanan berikutnya, ada hard disk. Berikut gambarnya. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap. Tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Hard disk pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut dengan HDD generasi pertama. Hard disk pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynold Johnson. Kita next, di sini ada flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive. Jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini, ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hingga mencapai 1 terabyte. Pada tahun 1999, Amir Ben, Dov Moran, dan Oron Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru, USB flash drive atau biasa kita sebut flash disk. Kita next, di sini ada memory card. Berikut gambarnya. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik, seperti kamera digital, laptop, handphone, iPad, serta video game konsol. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar, juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanan.
Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable, seperti ponsel atau kamera. Perkembangan memori ini juga mempelopori keluarnya flash disk. Kita next. Dan terakhir ada zip drive. Merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip. Dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Selanjutnya ada nomor 2 tadi, penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Berikut gambarnya. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan, beratnya lebih ringan dan beberapa media penyimpanan magnetic disk. Dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores, maka resikonya data tidak akan terbaca. Berikut macam-macam media dari optical disk. Ada CD, CD-ROM, worm, CD-RW atau compact disk rewritable. Terakhir ada DVD atau digital video disk. Kita bahas, kita bedah lagi. Di sini ada CD. Berikut gambarnya. CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-WARP, dan CD-Rewritable. CD diciptakan pertama kali pada tahun 1979 ke atas. Kerjasamanya Philips dan Sony, atas kerjasamanya Philips dan Sony. Kita next, CD-ROM. Compact disk atau CD banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. CD-ROM tetap digunakan secara luas dalam industri PC hingga tahun 2006. Benda ini mulai mewarnai pasaran data storage pada tahun 1994. Piringan ini memiliki kapasitas 650 sampai 700 MB. Kemudian ada worm. CD-ROM kepanjangan dari Write on Read Many, dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekam hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah atau tetap. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD Recordable. Writable Optical Storage sering disebut dengan nama WORM atau Write on Read Many, sedangkan Rewritable Optical Storage sering disebut dengan Magneto-Optical atau MO atau Erasable. Kemudian ada CD-RW. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CD-R disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali.
CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Kemudian ada DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Kemudian yang ketiga ini ada media penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Berikut gambarnya, contoh gambar. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Untuk kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut. Dan untuk mengambil data, kita harus mengunduh file tersebut. Thank you. Oke, terima kasih. Untuk pembahasannya kita cukup sampai di sini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.